Pernahkah Bapak Ibu menemui yang namanya NISN dipakai lebih dari satu orang, namun setelah dikeluarkan oleh sekolah yang bersangkutan, itu kembali tidak aktif dan satu lagi aktif di sekolah Bapak Ibu. Namun notifikasinya tetap ada di bagian ini. Nah, bagaimana cara menghilangkan notifikasi ini? Yuk simak di video ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pamun, dan di video kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana menghilangkan notifikasi yang ada di residu ya di bagian NISN. Sementara itu sudah dilakukan yang namanya pengeluaran dari sekolah asal ya, ataupun yang berdampak ganda di sekolah Bapak Ibu. Nah, jadi gambarannya seperti ini ya, gambarannya apakah dengan orang yang berbeda atau orang yang sama ya. Kadang-kadang operator itu ada menginput lebih dari satu data ya atas nama yang sama ya, sehingga itu aktif di Dapodik 2 NISN ya. Jadi kalau bicara dengan NISN, ada satu NISN dengan data yang sama itu aktif di beberapa ataupun lebih dari satu sekolah ya. Nah, jadi bagaimana solusinya? Solusinya jika teman-teman mendapati seperti ini, yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah melakukan yang namanya validasi Dukcapil dulu ya. Saya ulangi, yang harus teman-teman lakukan pertama, pastikan dulu bahwa data Dukcapilnya itu sudah sesuai ya, seperti ini, tinggal NISN-nya. Nah, begitu Bapak Ibu klik di bagian biru ini ya, kemudian muncul seperti ini, kemudian klik di bagian quality control ya. Saya ulangi seperti ini, Bapak Ibu klik di bagian ini kan NISN dipakai lebih dari satu orang. Teman-teman buka datanya di bagian ini, kemudian lihat ya di bagian quality controlnya ya. Nah, ini dia ganda dengan siapa. Kemudian setelah dikeluarkan dari sekolah asal ya, baik itu dari Dapodik, silahkan Bapak Ibu pastikan sesuai Dukcapil ya, nama, tempat tanggal lahir, niknya, ibu kandungnya, jenis kelamin, bahkan sampai kelurahan itu sudah dilakukan yang namanya pemutakhiran dan sesuai dengan Dukcapil ya. Setelah itu yang kedua, silahkan teman-teman ya pastikan dulu bahwa itu sudah tidak ganda lagi. Artinya di bagian keaktifan dia ada satu siswa aktif dan tidak aktif. Artinya ketika itu pastikan bahwa siswa yang aktif itu adalah siswa yang di sekolahnya teman-teman ya. Nah, kemudian setelah dipastikan seperti itu, tahap ketiga yaitu teman-teman melaporkan hal ini kepada admin dinasnya ya. Melaporkan hal ini kepada admin dinasnya. Nanti di admin dinas itu ada yang namanya menu pengajuan merger. Artinya data itu akan digabung ya teman-teman. Data itu akan digabung. Nah, contoh ini saya buka di bagian pengajuan merger ini ya, di bagian pengajuan merger. Nah, ini adalah menu dinas ya. Nah, jadi kalau teman-teman sudah membuka seperti ini, maka silahkan melihat ataupun melapor ya. Misalkan ini namanya tadi Muksalmina ya. Oke, ini namanya tadi Muksalmina. Nah, ini kita ketikkan sini Muksalmina. Nah, jadi merger itu apa namanya? Merger itu penggabungan data ya. Jadi merger itu adalah penggabungan data. Kenapa digabung? Ya terkadang antara data dia yang lama dengan yang baru sekarang itu berbeda. Contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini, tempat lahirnya ya. Di sekolah sebelumnya, di data sebelumnya, di data NISN-nya, dia tempat tanggal lahirnya itu di Kerungtuan. Kemudian saat ini di sekolah yang ini yang lama ya, maksudnya yang kedua, ini sekolah dia yang lama. Kemudian dia di sekolah saat ini ataupun data Dukcapil saat ini. Makanya saya bilang tadi, pastikan dulu bahwa data Dukcapilnya sudah hijau seperti ini ya kan. Nah, ini tempat tanggal lahirnya kan sudah sesuai Dukcapil. Nah,
data Dukcapilnya sekarang itu tempat lahirnya adalah Simpang Jaya. Jadi secara tidak langsung di sini sistem menggabungkan data yang lama untuk menjadi data yang baru ya. Jadi digabung, tidak diubah, artinya dengan NISN yang sama dengan data yang saat ini, makanya perlunya pemutakhiran data sebelum siswa itu lulus ya. Nah, selanjutnya silahkan teman-teman dinas ya, ini hanya ada di menu dinas, melakukan penggabungan ini biar notif yang ini yang ada di NISN ini hilang ya, dengan ketentuan yang sudah saya katakan tadi, sudah tidak aktif di sekolah yang lain. Kemudian nanti silahkan admin dinas melakukan yang namanya merger ya. Nah, merger kemudian diklik di bagian ini ya, ini ada tanda harus saya jelaskan ya, meskipun ini adalah ranahnya dinas, tapi sekolah dan admin dinas harus mengetahui ini, karena yang melihat Pak Mun ya di YouTube itu dari dinas dan dari pihak sekolah, bahkan dari kementerian pun, dan bahkan dari dinas dimanapun ya. Jadi saya harus menjelaskan ini biar teman-teman paham dan biar sekolah itu paham di mana dan bagaimana solusi menghilangkan yang namanya notif NISN ini. Nah, kemudian klik di bagian seperti tanda pencarian di sini. Nanti sistem akan memberikan wajah ataupun data terkait dengan siswanya ya. Nah, di sini kan ada perbedaan ya di tempat tanggal lahir. Ini yang lama, ini yang baru ya. Ini yang lama, ini yang baru. Jadi di tabel ini adalah data yang baru ya. Nah, keaktifan ya di bagian ini, yang ini tidak aktif lagi, artinya di sekolah yang lama tidak aktif lagi, ataupun di sekolah yang terdeteksi ganda sebelumnya itu tidak aktif lagi. Kemudian klik proses pengajuan merger di bagian ini. Nah, nanti sistem bakal melakukan yang namanya penggabungan ya, dan di sini harus diverifikasi oleh Pusdatin, jadi tidak langsung digabung. Nah, di sini nanti silahkan admin dinas klik di bagian pengajuan, nanti dilihat di bagian ini ya, ini banyak yang sudah terpending ya. Jadi nanti kalau memang ada yang ditolak itu berarti belum sesuai Dukcapil ya. Jadi saya terangkan lagi, untuk melihat sesuai Dukcapil nanti admin dinas bisa melihat di bagian bawah ini ya. Nama, tempat tanggal lahir, bahkan sampai kelurahan itu harus terchecklist ataupun harus padan dengan Dukcapilnya. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu terkait dengan solusi yang ada di bagian ini. Jadi sebelum siswa itu lulus ya, apalagi ini sudah semester 2, silahkan Bapak Ibu lakukan yang namanya pemutakhiran data peserta didik sebelum dia lulus, karena ini sangat penting ya, sangat penting. Jangan nanti ketika dia di sekolah yang baru, ketika dicari data itu tidak sesuai dengan yang ada di sistem dan tidak sesuai dengan Dukcapil ya. Artinya kita ya Dapodik mengikuti Dukcapil dan bukan Dukcapil mengikuti Dapodik. Jadi seperti itu. Oke, mungkin mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan kalau memang ada pertanyaan yang lain silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar. Saya Pak Munudri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan tetap sehat serta terus berkembang.